Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan pada subuh yang berbahagia ini baru saja kita mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah berupa taufik dan inayah, sehingga kita telah dapat merasakan indahnya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat. Salawat beriringan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Sebelum menyampaikan ceramah pada subuh ini, saya ingin menyampaikan sedikit yang saya anggap penting berkaitan dengan masjid ini, dan mungkin sudah juga saya sampaikan di tempat yang lain, bahwa Masjid Al-A'la ini, dicat masjid ini, menurut saya salah satu masjid yang bagus dalam diantaranya dalam mengatur jeda antara waktu azan dan iqamah. Artinya ini perlu diikuti oleh masjid-masjid yang lain. Jadi di sini saya bukan orang di sini, bela Masjid Road. Saya tinggal di kecil komplek. Cuman teringat saya saat saya mengisi pengajian di sini subuh Rabu itu tidak diburu, sangat pas pengaturannya. Jadi antara azan dan qamat itu tidak dibuat kita terburu-buru. Jadi waktunya itu tidak cepat, tidak dikarat-karat. Jadi kita bisa bangun subuh, bisa kita dengan tenang, ya, bisa berwudu atau jalan dari rumah ke sini. Bahkan waktu itu saya merasakan karena ada beberapa masjid lain itu kalau baru berangkat dari rumah pas azan, itu begitu sampai ke masjid itu langganan masbuk. Tapi di sini azan berangkat dari rumah sampai ke sini masih dapat 2 rakaat qobliyah subuh. Ini kelebihan masjid ini, di antaranya, dan banyak kelebihan yang lain. Ini perlu diikuti oleh masjid yang lain. Jangan diburu-buru jeda antara azan dan iqamah. Hendaklah diatur sedemikian rupa. Boleh lihat Masjid Nabawi misalnya, yang sudah pergi haji, yang sudah umrah. Itu Masjid Nabawi, kalau kita pergi subuh itu tepat waktu, misalnya kita azan berada di masjid, kemudian kita salat qabliyah, itu kita tunggu azan temang dengar dia. Mungkin nanti yang baru pergi ke sana, yang umrah,
Nyentuk lagi semayang qabliyah subuh 3 preh ya. Mungkin tebit tu nyupuh nak jadi kamat nyupuh. Bukan rencana kamat. Lama itu. Karena orang tahu akses Masjid Nabawi itu luas. Dari pagarnya, halamannya, masuk ke dalam, belum lagi yang wudu, belum lagi yang ini, itu semua dikalkulasikan. Jadi kamar itu tidak di tangan orang azan. Bukan keputusan dia kamar. Ini keputusan yang mengada lagi semayang 2 rakaat kan kalau view ni kamar ni. Yang kadang bukan bercuhon aja ni. Tapi yang lain bagaimana? Dan masjid-masjid di Arab itu seperti itu. Jadi orang itu, jadi makanya orang senang ke masjid, dapat enggak masbuk orang. Di kita itu hampir setiap waktu solat 2 saf masbuk di belakang, 3 saf masbuk. Kenapa? Karena diburu. Dengan diburu. Dapat jamaah semua secara lengkap itu lebih utama daripada banyak yang masbuk. Nah ini penting, makanya saya sampaikan. Untuk mungkin di sini ada pengurus-pengurus masjid yang lain, nanti mungkin bisa dibicarakan dengan BKM-nya untuk jeda antara azan dan iqamah itu jangan diburu. Itu perlu diperhatikan. Bahkan dalam mazhab Hanafi itu, khususnya waktu subuh, zuhur, asar, itu sampai setengah jam. Nah, kita entah kenapa. Makanya perlu fikih itu perlu. Itu diantara yang dapat kita ambil pelajaran dari masjid yang indah ini. Kemudian di samping soundnya sangat bersih sekali. Kemudian juga makin cantik terus, ada lampu warna-warni di depannya. Nah, ini ikut gaya Pemko. Karena Pemko jalan-jalannya warna-warni ya. Nah, mungkin ini menyesuaikan. Jadi istilahnya masjid tidak kalah keindahannya dengan indahnya kota. Nah, ini bagus konsepnya ini. Ya. Dan lain-lain, banyak hal yang bisa kita ambil dari masjid ini. Ya. Kemudian yang kedua, kita sekarang, ini juga pernah kita sampaikan dulu di Masjid Raya. Kita sekarang subuhnya itu 5:30 kalau tidak salah ya, 5:30 lewat dikit kan. Jam 5.37 kalau tidak salah. Nah, hampir jam 5.40 tuh. Ada yang mulai hidupin radio ngaji di masjid jam 4:30. Dia masih terbawa dengan waktu subuh sebelumnya. Berarti kalau ada masjid yang hidupkan radio bacaan Al-Quran atau apa dengan menggunakan toa keluar jam 4:30 dan subuhnya masuk jam 5.37, berarti dia menghidupkan ngaji dan dipancarkan lewat toa ke seluruh kampung itu nyaris 1 jam. 1 jam itu. Lama itu, bukan sebentar. Jadi dosanya itu panjang itu. Dosanya panjang itu. Karena waktu 4:30 itu sejam sebelum subuh itu sepertiga malam itu. Itu waktunya para wali Allah itu. Nah, waktunya para wali Allah, waktunya orang-orang saleh, waktunya orang-orang menumpahkan air mata di hadapan Allah, waktunya orang-orang khusyuk, waktunya orang-orang berduaan dengan Allah. Jadi jangan sampai kita baru semangat minggu yang lalu beribadah, atau setahun yang lalu baru semangat-semangat datang ke masjid, hidupin radio,
sejam sebelum subuh, mengganggu wali-wali Allah yang dia sudah beribadah puluhan tahun, mengganggu orang-orang saleh yang dia sudah hamba pilihan Allah sudah puluhan tahun yang lalu. Datang kita bermodalkan mungkin semangat beribadah, semangat untuk umat, tapi mungkin di segi ilmu masih baru belajar, membuat wali-wali Allah itu lagi nangis-nangis kata kerja yang tu, lagi-lagi khusyuk. Itu bukan perkara kecil itu. Yang kita ganggu orang yang beribadah sepertiga malam. Sedang orang sholat, di depan suaranya gede-gede, selesai jamaah, tashwisul musallin, mengganggu orang sholat, itu hukumnya sudah haram. Apalagi yang kita ganggu itu orang-orang hamba-hamba Allah yang sedang bersama Allah di sepertiga malam. Maka itu tolong diperhatikan. Kalaupun mau dihidupkan, karena itu sudah budaya kita, ya, itu sudah budaya kita, mungkin biar pemanasan lah, ya. Kalau 10 menit sajalah, seperti Masjid Raya. Masjid Raya itu baru baca Al-Quran itu 7 menit atau 10 menit sebelum azan subuh. Bisa dimulai dengan azan pertama dulu, kalau mau dibuat 2 kali azan subuh seperti masa Rasulullah. Kemudian antara azan pertama dengan azan kedua, itu boleh baca Al-Quran. Jadi jeda, kalau Rasulullah itu jeda antara azan pertama yaitu untuk waktu sahur dengan azan kedua itu, kalau tidak salah saya, lebih kurang 30 ayat Al-Quran. Jadi 30 ayat Al-Quran itu menghabiskan waktu antara 10-15 menit. Bukan 1 jam. Maka ini mohon juga kita perhatikan, hati-hati. Jangan kita punya karakter egois dalam kehidupan sehari-hari. Egoisme itu kita bawa dalam ibadah. Jadi egois sekali kita. Pengen diri senang dengan itu, tapi mengganggu ibadah orang, itu egois. Tidak baik egois itu dalam hal kehidupan sehari-hari, tidak baik, apalagi dalam ibadah. Itu belum lagi kalau kita terangkan dalil-dalil, ya. Tapi tidak perlulah. Bukan berarti tidak boleh beribadah dengan suara yang besar, berzikir dengan itu bab lain. Bab lain yang itu sudah kita bahaslah. Setingkat saya sampaikan waktu itu, boleh, saya bilang waktu itu saya sampaikan di Masjid Raya, bolehlah kita hidupin ngaji itu di masjid dengan suara yang lewat toa itu, satu kampung itu paling kalau bisa 10 menit sebelum subuh saja. 10 menit saja saya sampaikan boleh. Saya harus berhadapan dengan orang yang protes itu berhari-hari, berminggu sampai berbulan. Rupanya ada orang muslimin aja. Dia bawa dalil ini, dia bawa dalil itu, dia bawa fatwa dari negara-negara fatwa. Dia kasih saya, Ustaz, tidak boleh besar-besar suara dan beribadah mengganggu orang lain. Itu setingkat boleh 10 menit. Punya pulau nak pegah yang anak pu dak tijum kah nak mimbar le ju. Tapi tetap kita jawab bahwa zikir itu secara jahar itu juga perintah. Ya, sebagaimana Rasulullah katakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa idza dzakarani fi mala'in
dzakartuhu fi mala'in a'la minhu. Kata Allah, aku sesuai dengan sangkaan hambaku, kalau dia menyebutku dalam kesendiriannya, berzikir secara sir, maka aku juga akan menyebutnya dalam kesendirianku. Tapi wa idza dzakarani fi mala'in, kalau hamba tersebut menyebut namaku fi mala'in, di depan umum, dengan suara yang besar, dengan suara yang jahar, zakartuhu fi mala'in a'la minhu, maka akan aku sebut-sebut namanya di khalayak yang lebih ramai lagi, yaitu di hadapan para malaikat. Jadi kita bukan masalah enggak boleh zikir atau suara besar-besar. Kalau itu saya permasalahkan, saya enggak mungkin ada di Arafah. Karena Arafah ya zikir, ya. Tapi maksudnya tashwisul musalli, jangan sampai mengganggu orang lain beribadah. Itu yang kita permasalahkan. Makanya ini karena waktu subuh kita sudah jam 5:30, itu mohon diatur, ya. Mudah-mudahan sama-sama kita atur masjid, menasah, musalla, jangan terlalu cepat dihidupkan bacaan Al-Quran. Jadi diaturlah 10 menit sebelum itu. Nah, ini penting, ini mudah-mudahan bisa diperhatikan. Apalagi kita sekarang manusia tidur telat malam semua sekarang. Jam 1 tidur, jam 2 tidur, akhir zaman, ya. Malam aktif, pagi tidur. Ya. Nah, itu dua hal, walaupun sudah memakan waktu, kayak tengah 7. Nah, saya sampaikan sedikit saja tentang sebuah hadis, ya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, ya. Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 golongan manusia yang tidak terangkat salat mereka itu ke Allah, bahkan tidak melewati sejengkal lewat kepala. Artinya mereka salat, tapi salatnya itu tidak lewat, bahkan melewati 1 jengkal dari kepalanya. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang mengimami suatu kaum, tapi kaum tersebut tidak suka diimami oleh dia. Yang kedua, wamra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Seorang perempuan yang semalaman bisa tenang tidur nyenyak, membiarkan suaminya marah kepada dia, kesal kepada dia. Yang ketiga, akhawani mutasarimani. 2 saudara akhawani, saudara sedarah, mutasarimani, yang saling bermusuhan. 3 golongan ini, walaupun mereka salat mereka itu enggak terangkat, bahkan melewati 1 jengkal saja dari kepalanya. Lempar balik. Jadi yang pertama tadi, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, orang yang suka mengimami orang lain sedangkan makmumnya tidak suka dengan dia. Nah, maka hati-hati jadi imam. Bek maju di berangau. Makanya kenapa orang-orang ulama itu ketika disuruh jadi imam, dia keberatan. Takut masuk lama di sini. Datang kita begadanya obek kau.
rajulun, hati-hati. Artinya sebelum jadi imam solat, dicek dulu, kira-kira makmumnya terima nggak saya jadi imam. Kalau kira-kira diterima, maju dan pahalanya banyak sekali. Tapi kalau kira-kira tidak diterima, maka hati-hati, bukan kebaikan yang kita dapatkan, justru bencana. Kalau seperti imam kita tadi, alhamdulillah ada imam-imam seperti beliau, Ustaz Ardiansyah. Nikmat kita solat. Ini ada imam-imam suaranya, suara nggak masalah lah. Suara masih kita bisa diskusi lah suara. Ini tajwidnya ini, sifatul hurufnya, makharijul hurufnya. Padahal dia sadar dia bermasalah di sisi itu, tapi dia tetap memaksakan diri jadi imam. Ini ancamannya berat. Dan kedudukan ini bisa dianalogikan kepada setiap posisi kepemimpinan. Jadi kalau kita analogikan, kita bawa poin ini ke kehidupan sehari-hari, kepada kehidupan sehari-hari, artinya seseorang yang memimpin suatu kaum, padahal dia tahu kaumnya tidak suka dia memimpin mereka, tetap dia memaksakan diri, maka pemimpin ini terancam. Ini penting untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang rencana mau calonkan diri jadi pangsi, jadi wali kota, gubernur, presiden, paling kurang kepala keplor, kepala dusun. Sebelum mencalonkan diri harus buat survei dulu lah. Ini konsep hadis ini. Arti survei, cek dulu. Ini rakyat mau nggak saya pimpin? Daripada kita memaksakan diri, udah menghabiskan dana besar, udah kesana kemari, memaksakan diri, ternyata orang yang mau kita pimpin tidak suka dengan kita. Ini kena dengan hadis ini. Bahkan paling kecil, termasuk pemimpin dalam rumah tangga, kita perlu cek diri kita sesekali. Sesekali, sering cek loh. Apakah istri kita itu senang dengan kita? Apakah anak-anak kita senang dengan kita? Kadang kabratak terzalimi kadang. Mana gemusuh kabratak mentegur. Cek. Ceknya bukan tanya langsung. Bukan ya tanya bak rinang dek kibana senang abang laweknya. Itu kalau kita tanya seperti itu ya pasti dia jawab. Alah tak kira senang jadi. Daripada hantu nya menyuka jawabannya kabratam salah. Artinya kita harus buat penilaian terhadap diri kita sebagai pemimpin. Dari pemimpin terkecil, apakah kita disukai sama orang yang kita pimpin? Harus kita cek. Mulai kepemimpinan terkecil sampai kepemimpinan terbesar, kita harus buat survei itu. Dalam bekerja seperti itu juga. Di kantor-kantor. Apakah bawahan kita itu sedang dengan kita? Itu perlu kita cek. Kalau enggak kita masuk dalam hadis ini. Jangan kita udah kepedean, udah ternyata kita bermasalah. Tidak boleh langsung tak maju, langsung tak taju, langsung kita petu, kita ini. Cek dulu. Kadang cahaya tele ya. Mana daripada hana lain. Atau lain pitang ke kerja kot nya ni. Ni kata dia.
atau dia nggak ngomong, maka hati-hati ya, dengan yang saya sampaikan ini. Jadi siapapun yang jadi pemimpin, yang dimulai oleh pemimpin dalam sholat, kalau kira-kira makmum yang kita pimpin kurang sreg dengan kita, kajit pertimbangkan, nyobek londe. Kajit sampaikan ba BKM maju, nyo demitai mum lain. Nung kalian tip-tip londe imum letak orang gerhem. Daripada batu semayang orangnya itu, karena berdehem dalam solat itu kalau sengaja batal. Aku sama dehem waktu Jumat dengan dehem semayang. Ada orang terbawa dia karena sering berdehem karena khatibnya panjang khutbah. Dalam imam yang enggak pas dia dehemkan juga batu semayang, dehem. Maka imam-imam yang merasa seperti itu daripada batu semayang orang lain karena geram-gerum ka batuk-batuk oleh kupu tu, ambil keputusan yang pasti, sampaikan kepada BKM, kaji dan minta mulai bahja ke makmum, regenerasi. Itu yang susah justru yang jid ke masalah kadang imam cinya yang tuki panjaran tengku imam ji yang head nyo kiban itu yang sulit ya mudah-mudahan dengan penyampaian seperti ini adalah pemahaman, kesadaran. Tetapi tentu kita juga perlu menjaga keseimbangan. Saya tidak setuju juga misalnya ada orang-orang yang protes tajwid imam itu bermasalah misalnya. Tapi bukan Imam Syed di sini ya. Imam Syed di sini luar biasa. Ustaz Khalis. Saya sudah sering ikut beliau imam di sini, bagus, suara beliau bagus, retorika beliau bagus. Kan dia bet salah ada kan nama ada dawa dia. Nyok kurang lain. Nyok kurang lain. Tapi kita harus fair juga. Saya tidak setuju dengan orang-orang seperti ini. Ada orang dia tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, sifatul hurufnya bagus, bacaannya bagus. Dia protes imam yang sering jadi imam di tempat tersebut bacaannya berantakan. Masalah memang. Diprotesnya imam bak kamu nyo. Yang protes itu bagus bacaannya. Saya tanya, mandrona? Mas Salun sering masbuk. Nah, ini masalah juga yang protes ini. Orang lain jadi imam, dia protes karena memang tajwidnya masalah, tapi dia sendiri yang tajwidnya pas, justru sering datang telat ke masjid. Yang kenimum yang salah berarti. Orang yang mufhum tajwid dengan kampungnya. Seperti orang protes orang azan. Kibannya azan tak dua-dua orang azan. Sujikan malun karena alun su, karena ibu kalinga di susu. Tapi dia punya suara enggak pernah mau azan. Ini enggak fair juga. Ini enggak fair juga. Harus dalam satu kampung kalau ada orang yang tajwidnya bagus, yang tahsin Al-Qur'annya bagus, yang suara azannya bagus, maka mereka yang paling bertanggung jawab terhadap posisi imam dan posisi muazin di kampung tersebut. Kecuali dia sudah menyampaikan, dia sudah dakwah, dia sudah sampaikan ke BKM, ini sepertinya imam ini, dan saya insya-Allah kalau memang dibutuhkan saya bisa bantu. Ternyata setelah disampaikan tidak dipenuhi.
Nah, itu baru mandron ho ilung masbuk tapi pakan ron masbuk pakan ron maju kali lum pegang. Ana dingo. Itu beda. Nah, ini ya, kita harus fair dalam hal ini. Nah, itu yang pertama. Jadi rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, hati-hati kepada pemimpin, baik itu pemimpin dalam salat, imam salat maupun pemimpin di luar salat, mulai dari pemimpin terkecil sampai pemimpin terbesar. Hati-hati kalau memimpin suatu kaum padahal kaum itu tidak suka dengan kita, artinya tidak tertarik dengan kita bermasalah. Yang kedua, kita bersingkat saja, imra'atun batat wa zawjuha lahu la sakhitun 'alaiha. Perempuan yang semalaman dalam keadaan suaminya marah kepada dia, kesal kepada dia. Nah, maka ini hati-hati bagi ibu-ibu yang buat suaminya marah, yang suka buat suaminya kesal, terancam. Jadi jangan nanti udah buat suaminya marah, salat duha lagi. Dia buat suaminya marah, tapi dah salat tahajud. Suaminya kak bigo di dalam tago dia. Dia baca Al-Quran istrinya, padahal baru saja dia buat suaminya marah. Jangankan kepada Allah, sejengkal saja tidak lewat kepala amalannya itu. Maka hati-hati bagi istri yang suka buat suaminya marah, yang suka buat suaminya kesal. Jaga mulut, jaga sikap. Ya. Nah. Dan juga suami yang baik, kalau memang sayang kepada istri, kalau sesekali dibuat marah, jangan marah. Karena begitu kita marah, dia bermasalah. Maka menyo suami yang enggak, alah aku baik bengi sayang dia keji, dia nyobongi dia masalah aja. Nah, seperti itu. Jangan sampai jadi suami nyukai pegat lu bengi. Nyopreh kegelak nak dia malaikat. Dengan juga seperti itu. Tapi istri juga harus hati-hati. Karena istri itu lebih mudah masuk surga daripada suami. Perempuan lebih mudah masuk surga. Tahu enggak kenapa perempuan lebih banyak dalam neraka dalam sebuah hadis daripada laki-laki? Karena perempuan lebih mudah masuk surga, tapi dia tidak melakukan itu. Bukan diskriminasi, kan? Justru karena perempuan lebih mudah masuk surga, tapi dia tidak berusaha untuk itu. Istilahnya kagebi jalan mudah, tapi tidak dilaksanakan. Perempuan dibandingkan laki-laki dan perempuan, paling mudah masuk surga perempuan. Perempuan tuh masuk surga itu dia cukup jaga yang dasar-dasar saja. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama Ramadan, apabila perempuan itu menjaga selama 5 waktu, puasa Ramadan, tunaikan zakat, haji, tambah satu saja, patuh kepada langsung bulat-bulat surga. Mudah sekali perempuan. Nyodeng orang kan? Semaya limote. Puasa Ramadan, zakat, haji yang mampu, berbakti tanggung jawab istri, anak, orang tua, seluruh yang di bawah kita sebagai wali, semua perempuan-perempuan kita jaga. Semua bakda tak payah jaga tak ada masuk surga. Kalau perempuan dia cuma wajib jaga suaminya toh. Maksimalkan. Ya, VIP servis berikan pelayanan VIP tembus surga. Dia enggak wajib seperti suaminya harus berbakti kepada orang tua. Enggak. Begitu istri seorang perempuan jatuh kepada suami, seorang laki-laki yang menjadi suaminya, maka berpindah langsung. Dari dia harus maksimal kepada orang tuanya, dia harus maksimal kepada suaminya. Makanya enak perempuan masuk surga.
Nyo ragam tak na yo masak leu hina masangko ide. Leu ide masangko ni no. Nah. Karena kita banyak tanggung jawab. Belum na nek mit 5 ro nek mit inang mandum. Demam teo. Ya. Semua tanggung jawab kita itu. Begitu mereka buat masalah karena kelalaian kita, langsung tanya yang ini. Kalau istri enggak, dia cuman maksimal jaga tadi rukun Islam yang 5, tambah cuman suami. Maka kalau dengan jalan yang mudah itu masuk surga, dia tetap bermasalah, maka itulah alasan kenapa dalam sebuah hadis perempuan lebih banyak masuk neraka. Nah, jadi jangan dipikir itu diskriminasi, enggak. Lagi dalam warisan, kenapa perempuan lebih sedikit dapat warisan daripada laki-laki? Bukan masalah ketidakadilan, karena tanggung jawab laki-laki lebih besar. Kalau perempuan, begitu dia dapat warisan, dia untuk diri dia sendiri. Tapi abangnya, kalau adiknya ini besok-besok susah, yang tanggung siapa? Tetap abangnya sebagai wali. Katakanlah, ini adiknya perempuan ada 4, dia 1 laki-laki, maka tentu hak dia lebih besar sebagai laki-laki. Tapi besok ketika adik perempuan yang 4 ini dalam keadaan susah, dalam keadaan bermasalah, siapa yang harus tanggung jawab? Abangnya. Jadi bukan persoalan ketidakadilan, tapi persoalan tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Maka itu untuk perempuan lebih hati-hati. Dan rata-rata masalah perempuan itu di suami tok. Nyolain kabar mandu. Cukup ke lah ini. Hari ini coba lihat pengajian itu rata-rata ramai orang ramai orangnya. Ramai orangnya. Uragam kamu lihat apa kerja boleh. Majlis ilmu, majlis zikir di kampung-kampung itu paling ramai menyoba balik-balik urang. Siapa kejin ni nyok pengajian ni kajak kena jak. Jadi di segi yang lain sudah luar biasa perempuan sekarang. Cuman kadang-kadang tapi yang tak beci, cuman baju tegai perlestel dalam hal menjaga hati suami. InsyaAllah kalau ibu-ibu di rumah, perempuan di rumah betul-betul menjaga hati suaminya, memberikan pelayanan yang luar biasa, yang VIP, kosong kedai kopi di rumah. Bubuk kedai kopi. Mana sauduk. Tapi hari ini kenapa penuh warung kopi? Yang tua sampai urun tua. Yang muda sampai urun tua. Kadang-kadang nyopupu sampai pora belah mana mantang gedung itu bagi kopi. Itu artinya ada ketidaknyamanan ketika dia pulang ke rumah. Itu perlu dievaluasi ibu-ibu. Ya. Nah, jadi harus sekarang saingan ibu-ibu itu warung kopi. Itu harus disadari. Ke depannya saingan tayo makin berat dengan warung kopi. Kan kedai kopi tato. Ya. Bagaimana kita mengatur, menjaga hati, memberikan kewajiban yang baik kepada suami sehingga dia betah berada di rumah. Ya apa nena bengah kapal kedai kopi. Lehu pak kedai kopi. Seput pak kedai kopi. Malam pokoknya titip dajak pak kedai kopi, naiknya tapi pak kedai kopi. Ya, padahal istri ada di rumah, anak-anak ada di rumah. Kenapa dia di warung kopi? Ya. Ini di antara yang perlu dipertimbangkan. Kita saling evaluasi nyokan untuk kengken kurungnya. Kita saling evaluasi. Yang ketiga terakhir, akhawani mutasarimani, yang amalannya tidak diangkat oleh Allah, salatnya tidak diterima oleh Allah, adalah dua saudara, dua bersaudara, akhawani mutasarimani, dua bersaudara, saudara kandung nih, sedarah. Tapi mutasarimani, saling bermusuhan. Maka orang-orang
yang bermusuhan dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan abangnya yang sedarah, itu solatnya tidak diterima. Jadi tidak cukup solat. Ya, berberes je hilang. Dengan kakak kandung, adik kandung, abang kandung, saudara-saudara, bagaimana? Karena saudara sedarah sampai hari kiamat, sampai kapan-kapan tidak akan putus selama-lamanya. Berbeda dengan orang lain. Jadi misalnya ada orang ngomong, nyo mulai ronyo, tanyo bek merumpok li, pegah abang. Nyo teo ka putuh, han putuh, pakan ron yang putuh. Yang pegang manusia tu. Saudara sedarah mau diputuskan, mau siapapun yang memutuskan, tidak akan putus ikatannya. Karena daging yang ada pada kita ada pada dia. Darah yang mengalir pada tubuh kita juga darah yang sama mengalir di tubuh dia. Kita bagian dari dia, dia bagian dari kita. Tidak bisa putus. Maka kalau ada orang-orang yang mungkin ahli sholat, mungkin sering ke masjid, tapi dia bermusuhan dengan saudara kandungnya, tidak ada arti. La tartafi'u salatum fawqa ru'usihim shibra. Perbaiki itu saudara apa hubungan dengan saudara kandung. Namun begitulah kondisi akhir zaman. Bahkan jangankan dengan saudara kandung, ada orang-orang justru bermasalah dengan orang tuanya dia putuskan hubungan. Ini akhir-akhir zaman nih, persoalan-persoalan warisan nih. Saya mendengar cerita-cerita dari Ustaz Gamal itu luar biasa. Anak menggugat orang tuanya. Pencapaian terburuk manusia itu. Itu pencapaian terendah dalam kehidupan. Disekolahkan, dibesarkan, S1, S2, pinter, karirnya bagus, berujung menggugat pencapaian terburuk dalam sejarah manusia. Menggugat orang yang melahirkannya. Datang Abu Bakar ke Rasulullah, wahai Rasulullah, ibu saya tidak mau masuk Islam, dia tetap dalam kesyirikan. Kata Rasulullah, kamu tetap wajib berbakti kepada ibumu walaupun dia musyrik. Yang hukum berbakti tetap tidak lepas. Sini bayangkan menggugat. Maka hati-hati, akhawani mutasarimani. Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang yang bermusuhan dengan sesama saudara kandung. Perbaiki, bangun komunikasi yang baik. Mengalah sajalah. Keruhtat abang dayo, keruhtat adik dayo, keruhtat kakak mengalah lah. Karena hadisnya yo. Nyuna minyo kakaru-karu tinggal yo ke subuhnya tengah beri subuhnya. Tanggal 5 Februari 2020 ya. Tinggal you. Nyu gara-gara tinggal ke sebuah yang kakak menang ro kaju. Loh waktu. Daripada capek salat tapi tidak terima. Capek beribadah tapi terkatung-katung. Dan ini mau masuk Sya'ban, mau masuk Ramadan. Hadis yang sama juga Rasulullah sebutkan pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban Allah limpahkan rahmat Allah ke seluruh penghuni alam besar-besaran. Bulan Ramadan lebih lagi. Tapi ada dua orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah pada saat Allah limpahkan besar-besaran. Siapa dua orang itu? Adalah dua orang yang bermusuh. Makanya para ulama mengajarkan kita sebelum masuk Ramadan, di antara yang harus kita perbaiki adalah hubungan kita sesama manusia. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan 3 pesan Rasulullah ini dapat menjadi perhatian kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.